Shalom anak-anak yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama pada hari ini, yaitu kelas 6. Masuk pembelajaran ke-10, yaitu saling melayani. Nanti akan kita baca anak-anak dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8, dibaca ya anak-anak ya. Dan Roma 12 ayat 11. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan belajar, berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anak, mari kita akan memuji Tuhan. Melayani lebih sungguh. Sebagaimana Tuhan telah melayani kita, maka kita akan melayani Dia. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Nah, anak-anak, kita pembelajaran pertama, apakah arti melayani? Melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membantu, menyiapkan apa-apa yang diperlukan oleh seseorang. Jadi melayani itu menyiapkan, membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Nah, melayani sama dengan menjadi hamba bagi orang lain. Sehingga orang yang melayani kedudukannya lebih rendah daripada orang yang dilayani. Contohnya adalah ketika anak-anak ke toko, seorang pelayan toko akan melayani kita untuk membantu kita mencarikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kalau kita ke toko mau cari apa Bu? Kita mau cari baju bayi misalnya, kita akan ditunjukkan di mana kita akan menemukan apa yang kita butuhkan. Demikian juga pelayan restoran. Ketika kita masuk rumah makan, kita diberi daftar menu, lalu kita menyetor apa yang kita pesan dan pelayan restoran akan melayani apa yang kita butuhkan. Dan juga perawat dan dokter di rumah sakit melayani pasiennya dengan baik, dengan sabar ya, sehingga orang yang sakit akan menjadi sembuh ya. Nah, mari kita lihat kembali anak-anak. Kita akan belajar di tokoh Alkitab, beberapa tokoh Alkitab menjadi pelayan, yaitu Yosua. Yosua ini adalah pelayan atau abdi Allah dari Musa, yaitu seorang pemimpin umat yang memimpin umat dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Yosua. Itu adalah abdi Musa ya, dia setia melayani tuannya Musa. Samuel, kita lihat Samuel anak dari Elkana dan Hana, bapak Elkana dan ibu Hana ya, dia melayani di bawah Imam Eli di Silo. Sejak kecil dia sudah melayani ya, membantu pelayanan pekerjaan dan di bait Allah. Demikian juga 7 diaken ya. Diaken ini dari kata dalam bahasa Yunani pelayan itu diakonia ya. Pelayan adalah diakonia yang disebut dengan diaken juga. Jadi diaken adalah orang-orang yang melayani. Itu zaman Rasul Petrus ya, di mana waktu itu para rasul harus melayani firman dan melayani para janda. Tapi karena supaya tidak terganggu pelayanan firman, sehingga mengangkat 7 diaken atau 7 orang yang akan melayani jemaat yang butuhkan dan janda-janda. Di antaranya Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Parmenas, Timon, dan Nikolaus. Ini adalah tokoh-tokoh Alkitab yang melayani ya jemaat dan melayani tuannya ya, juga yaitu Yosua melayani Musa, Samuel melayani bait Allah, dan juga 7 diaken melayani jemaat-jemaat yang butuhkan dan janda yatim piatu. Anak-anak, mengapa kita melayani? Kita melayani dasarnya karena kita telah mengikuti teladan Tuhan. Ya, karena Tuhan telah memberi teladan bagi kita dalam hal melayani. Yaitu ketika Ia memberi dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi mengapa kita melayani? Seperti pujian yang sudah kita naikkan tadi, karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita, menyelamatkan kehidupan kita. Dan apakah dasar melayani? Dasar melayani adalah kasih. Yaitu kasih yang tulus. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan, tapi kasih yang kita berikan karena kita memang harus melayani, karena Tuhan telah melayani kita.
sebagai ucapan syukur. Nah, kita membaca Roma pasal 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11, bagaimanakah sikap orang yang melayani? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi melayani itu harus rajin, harus tekun, jangan kendor, ya, tapi penuh semangat. Karena mengapa ayat ini diberikan? Karena dalam melayani banyak tantangan, banyak hambatan dalam pelayanan. Ya, seringkali kita sudah melayani, seringkali kita mendapatkan hinaan, mendapatkan ejekan dan sebagainya, ya, dan tidak diterima. Ya. Tetapi dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi melayani dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan tekun, meskipun banyak tantangan. Ya. Nah, kita melihat nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, seorang anak muda yang sejak kecil melalui ibunya Eunike dan neneknya Lois, dia sudah mengenal kitab suci, dia sudah belajar firman Tuhan, sehingga ketika dia dewasa, dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, di sini ada beberapa hal tugas seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan, yaitu melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan. Jadi melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Jadi melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Jadi setia itu tekun, ya, tidak mudah bosan. Nah, itu setia. Nah, nasihat Rasul Paulus berdasarkan 2 Timotius pasal 4-8 yang sudah diberikan pada Timotius. Hal yang pertama adalah berupa pesan kepada pelayan Tuhan, pesan kepada anak-anak muda yang melayani Tuhan, yaitu beritakanlah firman. 2, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Jadi siap melayani Tuhan meskipun hujan, panas dan sebagainya, tetap melayani Tuhan. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi pesannya, kalau mungkin di antara kita ada yang salah, mari kita belajar menasihati dengan kesabaran. Kalau anak-anak ada temannya yang tidak benar, mari kita akan belajar untuk menasihati, menegur dengan kesabaran. Bukan dihakimi, ya, tetapi dinyatakan itu tidak benar, ya. Anak-anak juga seorang pelayan, ya, kita melayani. Yang pertama melayani diri sendiri, dalam arti kita dapat membagi waktu dengan baik. Waktu ibadah, waktu makan, waktu belajar dan sebagainya, ya. Melayani diri sendiri, kita harus melayani, bahwa kita harus menyiapkan diri kita dengan baik, lalu melayani sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Dan 4 perintah yang diberikan di sini adalah kuasailah dirimu, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan Injil, tunaikanlah tugas pelayanan, ya. Jadi ketika anak-anak juga sama seperti Timotius ini, ya, melayani, ya, dimanapun kita berada, ketika di sekolah, di rumah, dimanapun, ya, di masyarakat, ya, kita harus menguasai diri, tidak mudah marah, ya, sabar menderita. Kalau ada yang mengejek kita, menghina kita, kita bersabar menderita dan melakukan pekerjaan Tuhan, ya, menunaikan tugas pelayanan kita. Belajar itu sebuah pelayanan kita kepada Tuhan di sekolah. Untuk itu tunaikanlah tugas belajar kalian dengan tekun, ya, tetap semangat, ya, tidak mudah kendor, tidak mudah malas, tapi terus mau belajar. Nah, melayani dengan cara memberitakan firman itu artinya apa? Melayani dengan cara memberitakan firman bukan berarti kita seperti orang berkhotbah, tetapi melalui tindakan kita, melalui sikap perbuatan kita yang penuh kasih kepada orang lain, itu melayani. Jadi melayani sebuah tindakan yang penuh kasih pada orang lain. Mungkin perkataan kita keras, tapi dasarnya harus kasih, bahwa kita mau orang itu berubah karena kasih Tuhan, bukan untuk menjatuhkan. Nah, pelayanan yang kita lakukan itu merupakan bentuk ucapan syukur atas kasih Tuhan atau keselamatan yang telah kita terima. Jadi ketika kita melayani sesama kita melayani dengan talenta dan karunia kita, karunia Tuhan yang diberikan bagi kita, itu bukan karena supaya kita dapat upah, pujian,
tapi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melayani kita terlebih dahulu. Ya, setiap orang yang melayani pasti akan menerima upah. Jadi anak-anak, kalau kita melayani orang tua, melayani teman, melayani semua orang, itu sama dengan melayani Tuhan, maka kita pasti akan menerima upah. Nah, apa upahnya? Mari kita lihat upahnya di dalam 2 Timotius 4:8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Jadi apa yang kita lakukan ada upah mahkota kebenaran, dan tidak pernah sia-sia pelayanan kita kepada Tuhan melalui apa yang kita lihat, baik orang tua, teman, dan semua orang. Baik itu dalam bentuk jasmani, menolong secara jasmani, membantu ibu, menolong teman, atau dalam rohani, yaitu mendoakan dan juga menasihati. Ya, nah anak-anak, inilah pembelajaran kita hari ini, ya. Pembelajaran hari ini sekian anak-anak, ya. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti. Baca kembali materi yang sudah diberikan, ya. Dan kita paham bahwa Tuhan sudah melayani kita, dan kita juga harus melayani. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.